Ya. Nah, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana pagi ini? Sehat ya? Pagi yang segar, asri. Sehat, Pak. Ya. Kurang sehat, Pak. Lagi pilek. Oh iya, jangan lupa minum obat. Jangan-jangan corona, Pak. Oh ya, kita Minum harus. Koroni, bukan corona, koroni. Oh, bukan corona. Itu adalah corona. Jadi kita harus mengantisipasi dengan mengikuti beberapa protokol kesehatan anak-anak. Termasuk tadi memakai masker, menjaga jarak, dan kita juga harus tidak bisa terlalu banyak berkumpul sehingga mencegah penularan COVID-19. Jelaskan anak-anak? Iya, Pak. Nah, baik. Nah, selanjutnya Bapak akan melakukan beberapa kegiatan sebelum masuk kita pada kegiatan pembelajaran. Terlebih dahulu Bapak akan memberikan yel-yel sama kita. Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nanti kalau kita akan bertepuk 3 kali bertepuk, kita akan nyahut religius. Ini tepuk, ada yang tahu ya tepuk PPK? 337, Pak. Bukan. Ini Tepuk PTKK-nya, Pak. tepuk PPK. Contohnya begini. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri. Jadi kita akan coba sama-sama ya. Oke, Pak. Oke, kita akan tepuk pertama terlebih dahulu kita ucapkan religius. Kita tepuk 3 kali. Setelah religius baru nasionalis, setelah nasionalis gotong royong, setelah gotong royong mandiri. Oke ya? Oke. Iya, Pak. Coba sama-sama tepuk PPK mulai. Religius, Nasionalis, gotong royong, royong, Mandiri. 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 Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk di materi, terlebih dahulu kita akan menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita dulu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta dari sini si Rida bawa kita dalam doa. Oh, oke, Pak. Siapa? Kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih kepada si Rida yang telah membawa kita dalam doa. Nah, selanjutnya Bapak akan masuk di materi kita, di pembelajaran kita. Tentunya anak-anak sudah mempelajari ini dari tema 1 kemarin di pembelajaran 1. Namun Bapak akan teruskan di tema 1 di pembelajaran 3 yang judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini diperhatikan kita akan mengamati beberapa kegiatan yang sedang dilakukan pada gambar tersebut. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama sekali saya minta dulu sama si Ahmad dulu lah membaca yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Iya, Pak. Nah, mantap. Si Ahmad udah lancar membaca. Sudah, Pak. Ada peningkatan. Iya, Pak. Nah, sekarang setelah kita membacakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini, Bapak akan menjelaskan satu-satu dulu yang menjadi materi bahan ajar kita pada saat ini. Ini dia, artinya kita akan mengamati dulu. Anak-anak silakan dulu dilihat, diamati gambar yang sedang ada pada live kertas atau materi kita saat ini. Silakan diamati. Nanti kita masing-masing akan mencoba memberikan pernyataan yang sedang terjadi pada gambar tersebut. Nah, silakan dulu diamati. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup?
apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan pada gambar tersebut. Nah, setelah kita mengamati pada gambar ini, kita bisa mengklarifikasi gambar yang sedang terjadi pada gambar ini adalah ada satu keluarga, ada ibu yang sedang menyiram Bunga. ada bapak juga yang sedang memberikan makan Ayam. Ya. bersama dengan adik kecil. Iya. Ini juga merupakan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan juga hewan yang sedang dilakukan oleh satu keluarga, bapak, ibu, dan adik. Nah, tentunya anak-anak, dengan kita mengamati gambar seperti ini sekarang, maka kita bisa mencoba meniru. Kalau misalnya nanti sudah pulang dari sekolah, kita bisa melakukan hal yang sudah kita pelajari pada saat ini. Nah, selanjutnya, Bapak akan menjelaskan dulu terlebih dahulu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari pembelajaran pertama sudah dipelajari, namun Bapak lebih memfokuskan lagi materi pada saat ini tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Saya minta dulu si Lismi bisa membaca materi kita saat ini dengan suara yang kencang. Silakan. Lismi, mana? Sepertinya Lismi keluar mungkin ke toilet, Pak. Oh, ya. Silakan. Yang lain Dermawan, Pak. Oh, si Dermawan. Silakan Dermawan, baca. Iya, Pak. Ya. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran akibat dari pembelahan dan pembesaran sel. Pertumbuhan memiliki sifat kuantitatif karena bisa dilihat dan diukur menggunakan alat ukur. Pertumbuhan juga memiliki sifat tidak dapat kembali seperti semula. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan. Silakan dulu diamati gambar yang sedang ada. Nah, setelah kita mengamati, maka Bapak akan menjelaskan. Di sini terjadinya proses perubahan seseorang atau proses perubahan manusia dari mulai bayi sampai menjadi tua. Nah, proses itu berkembang dia dari misalnya dari bayi, prosesnya beranjak ke remaja. Setelah remaja menjadi dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini bukan hanya terjadi pada manusia saja. Nah, tentunya proses ini juga terjadi pada hewan dan juga terjadi pada tumbuhan. Nah, sekarang ini dia. Sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia. Karena yang kita pelajari pada saat ini adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, tentunya Bapak akan menjelaskan satu-satu sehingga kita bisa jelas tahu nantinya apa yang menjadi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, saya minta dulu anak-anak bisa membacakan materi kita pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siapa sih dia yang bisa membacakan materi kita? Silakan. Clearnya aja, Pak. Ya boleh. Silakan. Loh. Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Oke, sudah cukup. Nah, sampai di situ dulu. Bapak akan jelaskan dulu. Nah, inilah proses pertumbuhan manusia. Yang Bapak jelaskan sekarang adalah proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kita akan lihat manusia terjadi ketika manusia masih ada di dalam kandungan. Nah,
Artinya ketika kita ada di dalam kandungan seorang ibu, ada di rahim, terjadinya juga proses pertumbuhan dan perkembangan pada janin tersebut. Bukan hanya di luar setelah kita dilahirkan. Nah, setelah itu kemudian akan lahir bayi dan kemudian tumbuh menjadi anak-anak. Nah, sama seperti anak-anak sekarang ini yang sedang belajar. Nah, dari situ prosesnya tadi kita dilahirkan oleh seorang ibu dan beranjak menjadi anak-anak dan setelah itu menjadi remaja hingga menjadi dewasa. Nah, proses pertumbuhan ini akan terhenti pada saat telah dewasa. Namun proses perkembangan manusia akan terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia. Nah, artinya ini anak-anak, proses pertumbuhan ini hanya sampai pada perkembangan setelah dewasa. Artinya tubuh kita ini tidak lagi berkembang dia atau tinggi setelah kita menjejaki kedewasaan. Nah, itulah proses perkembangan manusia ini. Kita hanya bisa sampai pada proses dewasa. Artinya setelah itu kita bisa menjejaki fase yang berikutnya. Fasenya adalah menjadi Tua. Beruban, Nah, Pak. Dua, Pak. ya. Itu kalau sudah tua itu nanti kan ada keriput, ada mulai nampak tanda-tanda Banyak ubannya, di Pak. Ompong, Pak. apalagi tanda-tanda kalau misalnya kita sudah Banyak ubannya, Pak. banyak benar, nah banyak Suka uban. lupa, Pak. Suka lupa. Apalagi Jalannya bungkuk, Pak. Sakit ya, lutut, Pak. jelas. Nah, Kalau bapak saya sakit lutut. nah itu sehingga nanti kalau kita lihat dia di perkembangan manusia menjadi sudah fase ke tahap yang tua, kita lihat orang tua itu sudah mulai membungkuk dia. Nah, sering nanti kita temui ada yang menggunakan tongkat. Nah, itulah proses. Inilah yang menjadi faktor yang bisa juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia tadi. Sama seperti yang Bapak jelaskan tadi dari awal, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini yang menjadi faktornya juga. Nah, faktor itulah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia telah melekat dari sebelumnya. Nah, artinya sudah melekat pada diri kita masing-masing. Sudah melekat pada tubuh kita masing-masing. Sehingga proses itu juga secara tidak langsung, secara proses perkembangan itu berlanjut. Nah, itu dia. Selanjutnya, nah ini tadi fase yang Bapak jelaskan dari awal tadi. Nah, ini dia. Selain itu, perkembangan manusia secara umum terjadi dalam 5 fase. Yaitu, siapa yang bisa membacakan? Ini gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa gambar itu adalah ada seorang Bayi. itu. Nah, kedua, Kita, Pak. Kayak kita tuh, Pak. nah, ketiga udah masuk di tahap Remaja. aja. Nah, keempat sudah masuk di tahap dan kelima masuk di lansia. Pakai nenek. Nah, pertanyaan Bapak dulu. Pertanyaan, kira-kira kita berada di fase mana di antara gambar yang 5 ini? Kita berada di fase mana? Dua, Pak. Anak-anak, Pak. Yang masih anak-anak, Pak. Pintar, betul. Bukan di fase kelima ya? Tahu mau ke sana, Pak. Nenek kakek saya, Pak. Ahmad tuh, Pak. Fase yang keempat. Oh, si Ahmad di fase keempat. Iya. Aduh, aku aja yang diledekin semua ini. Mulai puber dia, Pak. Nah, itu nah. Jadi inilah beberapa fase yang memang kita harus lalui.
dalam kehidupan setiap insan, setiap manusia, dia harus ini menjalani fase mulai dari awal sampai akhir. Nah, fase yang awalnya artinya ketika dia masih bayi, dan fase yang terakhirnya ini pada saat tua atau disebut dengan lansia atau lanjut usia. Nah, itu dia. Selanjutnya Bapak akan jelaskan setelah ini juga pertumbuhan dan perkembangan hewan tadi. Nah, kalau dari awal tadi yang Bapak jelaskan itu adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Dalam hal ini adalah ayam. Nah, ini saya minta dulu si Ahmad dulu lah membaca ini. Ini proses ini. Silakan Iya, Ahmad. Pak. Silakan Baik, dibaca. Pak. Ya. Silakan dicermati, silakan diikuti. Bapak akan jelaskan. Kalau tadinya Bapak menjelaskan cara pertumbuhan dan perkembangan manusia, sekarang Bapak akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Dalam hal ini adalah ayam. Nah, kita akan lihat ayam berkembang biak dengan cara Bertelur. Telur. ya. Nah, biasanya ayam akan membuat sarang sebelum bertelur. Nah, tujuannya adalah untuk mengamankan dan membuat telur tetap terjaga suhunya agar bisa menetas. Nah, ayam yang bisa menghasilkan telur adalah ayam yang sudah dewasa. Nah, pertanyaan dulu anak-anak, ayam yang masih umurnya belum dewasa bisa nggak bertelur atau bagaimana? Bisa nggak? Bisa tidak? Nggak bisa, Pak. Enggak bisa, Nggak Pak. bisa, Pak. Nah, Tidak bisa lah, Pak. nah tentunya belum bisa bertelur, artinya belum bisa berproduksi. Nah, selanjutnya setelah bertelur, induk ayam akan mengeraminya selama kurang lebih 21 hari. Nah, jika telur sudah menetas, maka akan keluar anak ayam. Nah, selama 65 hari, anak ayam akan diasuh oleh induknya. Nah, itulah durasi induk ayam itu memelihara, menjaga anaknya setelah menetas. Nah, artinya selepas dari 65 hari, induk ayam itu juga melepaskan anaknya dan dia akan memproduksi telur lagi. Nah, setelah dirawat oleh sang induk, anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Nah, tentunya kalau sudah dewasa ini, ayam tersebut kan bisa mandiri tanpa dia harus mengikuti induknya kembali. Karena induknya dia mau melakukan reproduksi kembali. Nah, ini tubuhnya akan bertambah besar dan beratnya pun bertambah. Nah, selanjutnya, ayam tidak mengalami perubahan bentuk. Mereka hanya mengalami pertambahan ukuran dan berat. Nah, kira-kira itulah yang menjadi pertumbuhan dan perkembangan hewan tadi. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan kembali pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini yang terakhir kita, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Karena yang kita pelajari itu dari awal adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi artinya makhluk hidup ini manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, itu dia. Nah, saya akan baca, Bapak akan baca, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sebuah tumbuhan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Faktor luar atau eksternal. Nah, faktor luar merupakan lingkungan yang terdapat di luar tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Beberapa di antaranya adalah tanah, suhu, cahaya, kelembaban
air. Nah, kira-kira, bagaimana kalau misalnya tumbuhan itu tidak mendapatkan air? Apa yang terjadi? Mati, Pak. Mati. Ya, apalagi kira-kira kalau misalnya asupan air atau misalnya cahaya tidak menyentuh pada tumbuhan tersebut, maka tumbuhan itu apa yang dia rasakan? Alam. Mayu Ya, sebelum berbunga, Pak. Iya. Apalagi? Dan Lemes, lain-lain, Pak. Pak. Kering, Pak. Kering, ya. Nah, itu dia. Kalau misalnya tumbuhan itu tidak terkena air atau tidak ada cahaya, maka tumbuhan tersebut akan mengalami keguguran atau tumbuhan tersebut mati. Itu dia. Nah, ada faktor dalam juga. Faktor dalam atau internal ini, faktor internal merupakan beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Adalah ada gen dan juga hormon. Nah, selanjutnya, nah ini nanti selanjutnya anak-anak kita akan coba. Ini juga nanti merupakan tugas. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, artinya kita akan menuliskan bilangan yang 4.750. Nah, artinya kita akan membuat dia di dalam tabel tersebut yang sudah Bapak susun. Jadi kira-kira yang dari awalnya kalau ribuan itu kita menempatkan angka berapa, Nak? 4, Pak. Angka berapa? 4. Ya. Artinya kalau ribuan itu kita menempatkan dia pada tabel ribuan adalah angka nomor 4. Kalau dia ratusan itu Bukan titik 4. angka berapa? 7, Pak. Pintar. Angka 7. Kalau dia puluhan angka berapa? 5. 5, Pak. Ya, benar. Kalau angka satuan dia angka berapa? 0. Pintar. Nah, itu dia bilangan yang terdapat pada tabel. Nah, kira-kira bisa jelas yang Bapak sampaikan? Jelas, Pak. Pak. Bagaimana Ahmad? Bisa ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira Ahmad kalau misalnya Ahmad mau menyelesaikan tugas nomor 2 ini seperti apa Ahmad? Coba. Misalnya Pak ya, ini saya mau coba ya Pak. Nggak apa-apa kalau salah ya Pak. Ya, kita akan mencoba. Tidak apa-apa, Nak. Contoh Pak ini ya, ribuannya contohnya 1. Ya. Ratusannya angka 0. Ya. Puluhannya juga angka 0 juga Pak. Ya. Satuannya angka 1 Pak. Ya. Itu Dibaca berapa? 1001 Pak. Tidak sesuai dengan soal ya Pak ya. Sorry Pak. Bisa diulangi Pak? Boleh. Artinya dibaca dulu kalimatnya. Itu. Itu Pak. Saya kira saya Dicermati. lagi ya Pak ya. Sudah itu, Pak. Angka ribuannya 8. Pintar. Angka ratusannya 4. Ya, pintar. Angka puluhannya 1 dan satuannya 7. Ya. Nah, oke, baik, pintar. Nah, Jadi misalnya 8.417, ya, Pak. ya.
17. Oh, 17. Saya dulu si Rida ini ada aja ya Rida ya. Aduh, maaf, Pak. Maaf, Pak. Artinya tugas yang nomor 2 itu yang pertama sekali dulu nak kita akan mengisi titik-titik dulu. Kita akan isi dengan angka. Angkanya adalah 8.417. Jadi baru kita buat di tabel di mana kira-kira yang menjadi ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, itu dia. Baru setelah itu kita akan masuk di tugas yang ketiga. Ini tugas yang ketiga. Silakan. Bisa ya? Pak. Ya, Agus Pak. Ya, silakan. Agus. Pak Agusnya ini sepertinya udah ketolak juga ini Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Kebelet juga itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Siapa sih yang bisa ini? Oh, si Jumi aja Bu. Apa? Stefani, Ibu Pak. Jumi. Stefani, Pak. Ya boleh, Ibu Stefani, silakan. Silakan Stefani. Apa Pak? Apa pertanyaannya? Ini Stefani. Kira-kira Tadi menurut kelingnya Stefani, gimana nih, Stefani? kira-kira menurut Stefani menjelaskan kasus nomor 3 ini seperti apa? Kalau misalnya Stefani mau menyelesaikan tugas seperti ini, silakan. Itu dia. Apa mana soalnya? Saya saja, Pak. Ya, boleh. Dibantu. Ya. Saya isi 0 semua aja, Pak, ya. Biar cepet, Pak. Boleh. Isi Gimana nol? ngitungnya tuh? Itu nggak bisa, itu salah. 0 ribuan, 0 ratusan. Nah, begini, anak-anak, kalau misalnya kita mau menyelesaikan kasus nomor 3 ini, pertama sekali dulu kita harus menentukan jumlah ribuannya berapa. Contohnya, kita angkat 2021 sama seperti tahun sekarang ini. Yang pertama sekali kita isi dulu titik-titik sebelum dibaca, kita isi dulu di situ adalah 2021. Nah, baru kita akan membuat di dalam huruf. Nah, setelah itu baru kita akan menyusun dia di dalam tabel tadi. Nah, kira-kira anak-anak, ini tugas akhir kita. Bapak berharap nanti pada tugas ini bisa dikerjakan di rumah. Materinya, soalnya Bapak angkat dari materi yang Bapak jelaskan, yang kita pelajari saat ini. Nah, tugas yang pertama itu adalah jelaskan yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Itu. Kedua, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kira-kira sampai sampai di sini materi yang Bapak sampaikan, kira-kira ada materi yang kurang jelas yang disampaikan Bapak. Kalau ada silakan ditanya, silakan. Waktunya habis Pak Forani, maaf Pak Forani. Mungkin bisa langsung ke penutup. Nah baik, sekarang masuk kita di ini menutup. Nah, terima kasih pada hari ini kita sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, tentunya sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada saat ini, nah terlebih dahulu Bapak mengharapkan agar belajar di rumah, tugas yang Bapak kasih tadi bisa diselesaikan di rumah, sehingga besok lagi di pertemuan berikut Bapak akan memeriksa tugas tersebut. Nah, sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, tentunya kita
berdoa, karena dalam pembukaan tadi kita sudah berdoa, dan di akhir pembelajaran kita hari ini juga kita akan berdoa. Kira-kira siapa di antara siswa yang bisa membawa kita dalam doa? Agus. Oh ya, silakan. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita akan pulang, terlebih dahulu kita harus menutup pembelajaran kita dengan bernyanyi Halo Halo Bandung. Jadi saya mengharapkan kepada si Rida untuk bisa membawa kita ke dalam lagu bernyanyi dengan judul Halo Halo Bandung. Silakan Rida. Oh, iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ayo kawan-kawan kita nyanyi Halo Halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kenangan sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang menjadi lautan api, beribu teguh kembali. Oke. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Silakan pulang. Iya Pak, dadah Pak. Dadah.